Assalamualaikum, semangat pagi Indonesia. Pada pagi hari ini kami senang sekali dapat berjumpa kembali dengan Bapak Ibu sekalian. Dan pagi hari ini saya kembali berdoa semoga kita selalu diberikan kesehatan, diberikan kelancaran, diberikan kesuksesan dalam aktivitas kita sehari-hari. Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini kita akan sharing lagi, dan mudah-mudahan sharing kita pada pagi hari ini memiliki manfaat yang luar biasa buat Bapak Ibu sekalian. Kami mengingatkan kembali bagi yang belum melakukan subscribe, silakan Anda melakukan subscribe dan dilanjutkan dengan membunyikan loncengnya, karena ketika Bapak Ibu sudah melakukan membunyikan lonceng, maka Bapak Ibu akan mendapatkan notifikasi dari kami, dari YouTube, dari HDR TV. Nah, kemudian Bapak lakukan share, like, and comment. Baik Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan bahas tentang 6 kebiasaan orang-orang sukses, dan kita akan melihat orang-orang sukses di Indonesia. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu bisa mencari biografi orang-orang sukses yang kami maksud, dan kami berharap Bapak Ibu sekalian, karena kita akan bahas tentang kebiasaan orang-orang sukses, maka alangkah baiknya kita mengingat kembali apa-apa saja yang mereka lakukan sehingga mereka bisa menjadi orang-orang sukses di Indonesia. Materi ini merupakan kelanjutan dari dari 4 materi yang telah kami sampaikan. Dan ini adalah materi yang kelima, yaitu membahas tentang optimasi magnet rezeki dengan kekuatan hati dan pikiran. Bapak Ibu sekalian, materi ini merupakan aktivitas atau kebiasaan-kebiasaan yang mereka yang sudah sukses memiliki satu kegiatan yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu, kita akan coba mengaca dan melihat langsung kebiasaan-kebiasaan apa saja yang mereka lakukan dalam kehidupan mereka masing-masing. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk saja materi tentang ini. Kami mengucapkan selamat datang buat Bapak Ibu yang baru hadir. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengikuti materi kami dari awal sampai akhir, dan harapan kami Bapak Ibu bisa mencari tahu tentang materi-materi dari HDR TV. Semoga Bapak Ibu berkenan dan bisa mengikuti materi kami dari awal sampai akhir. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk saja materinya tentang bagaimana menjadi orang sukses. Jadi merupakan kebiasaan yang Anda patut ikuti dan Anda patut tiru, dan 6 kebiasaan ini merupakan satu survei dan penelitian kami bahwa ternyata untuk sukses mereka melalui proses yang cukup berat, dan proses ini tidak 1-2 tahun tapi bertahun-tahun. Jadi kebiasaan yang mereka lakukan ini merupakan sebuah kebiasaan yang sangat luar biasa, sehingga Anda bisa mencoba mengambil bagian dari kebiasaan-kebiasaan mereka. Kita ketahui bahwa di Indonesia
sudah ada 7 presiden yang memerintah bangsa Indonesia, dan 7 presiden ini merupakan pilihan orang-orang terbaik dari sekian orang-orang yang terbaik. Dan kita paham bahwa mereka adalah orang-orang yang benar-benar mengalami ujian, terpaan, dan yang sudah pasti mereka bukan orang biasa, karena mereka mampu menjadi seorang pemimpin besar di Indonesia. Selain itu, Bapak Ibu bisa melihat dan mengacak kembali tentang siapa saja wakil-wakil presiden yang mendampingi mereka. Dan kita tahu Bapak Ibu bahwa mereka juga orang-orang yang luar biasa. Nah, kita coba akan teliti dan telah kembali apa saja kebiasaan yang layak Anda tiru, supaya Bapak Ibu bisa mengikuti bagaimana kebiasaan itu menjadi sebuah gambaran tentang apa yang Bapak Ibu harus lakukan. Oke, 6 kebiasaan ini Bapak Ibu, mudah-mudahan Bapak bisa mencerna, dan saya pikir kebiasaan ini merupakan kebiasaan yang butuh komitmen, butuh kemauan, dan butuh kerja keras untuk melakukan kebiasaan tersebut. Ya, kita masuk ke kebiasaan yang pertama. Yang pertama adalah mereka bangun 3 jam sebelum mereka bekerja. Dan ini sebuah gambaran jelas bahwa mereka yang sukses, Bapak Ibu, memiliki jam istirahat yang artinya tidak banyak, tapi memiliki kualitas istirahat yang luar biasa. Dan kita tahu bahwa mereka yang sedikit tidur itu orang-orang yang fighternya, kekuatan keberaniannya luar biasa. Jadi mereka yang memiliki jiwa fighter, jiwa pejuang, seorang yang memiliki kemampuan yang luar biasa, memiliki kondisi fisik yang luar biasa, sehingga mereka mampu menyelesaikan berbagai persoalan. Dan kita ketahui bersama bahwa Presiden Indonesia adalah presiden yang benar-benar waktu istirahat mereka terbatas. Nah, perlu kami catat Bapak Ibu sekalian bahwa ternyata mereka memiliki jam istirahat yang sangat sedikit sekali, tapi mereka mampu mengkondisikan tubuhnya untuk selalu fit. Jadi bangun 3 jam sebelum jam kerja itu merupakan sebuah aktivitas yang luar biasa hebat. Jadi kalau kita misalkan aktivitasnya dimulai jam 6 pagi, berarti Bapak Ibu harus bangun diperkirakan kira-kira jam 3 atau jam 4. Nah, kalau misalkan mereka melakukan aktivitas dimulai dari jam 5, berarti mereka jam 2 sudah bangun. Nah, ini luar biasa Bapak Ibu, dan ini rutin setiap hari, setahun, 2 tahun, bertahun-tahun mereka lakukan. Dan karena ini merupakan habit, kebiasaan mereka, akhirnya bangun 3 jam sebelum bekerja itu hal yang biasa. Tapi buat mereka yang baru mulai, ini sangat mengganggu ritme kondisi tubuh dan ritme kondisi fisik dan kelelahan secara emosional. Tapi ketika Bapak Ibu sudah menjadi sebuah kebiasaan, maka akan menjadi sebuah rutinitas, maka tubuh kita akan mengkondisikan sedemikian rupa sehingga Bapak Ibu bisa menciptakan kondisi tubuh sesuai dengan apa yang diinginkan.
Jadi Bapak Ibu, 3 jam sebelum mereka melakukan aktivitas, mereka sudah bangun. Mereka bukan hanya bangun saja, tapi melakukan aktivitas yang biasanya mereka lakukan, misalkan sholat malam, ritual ibadah, kemudian banyak-banyak berzikir dan salawat, kemudian memberikan waktu yang luar biasa besar kepada Sang Pencipta, dan mereka memberikan sugesti kepada diri mereka bahwa kekuatan manusia itu ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta, untuk diberikan kekuatan, kesabaran, ketakwaan, keimanan, dan sebagainya. Nah, waktu-waktu yang tepat itu adalah di antara jam 2 sampai pagi, atau jam 3 sampai pagi. Jadi sebelum mereka melakukan aktivitas apapun, mereka melakukan aktivitas ibadah atau ritual peribadahan. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebelum mereka melakukan aktivitas yang luar biasa Bapak Ibu, mereka lapor, bahasa kita laporan dulu kepada Sang Pencipta, dengan harapan bahwa mereka memiliki energi yang kuat dan luar biasa, karena mereka selalu dekat pada Sang Pencipta. Jadi Bapak Ibu, bangunlah 3 jam sebelum Anda bekerja. Nah, ini kebiasaan yang pertama. Nah, kebiasaan yang berikutnya adalah Bapak Ibu, mereka membuat target harian. Jadi saya teringat waktu tahun 92, saya selalu membuat agenda harian. Jadi misalkan dari biasanya saya buka mulai dari sholat malam jam 3 sampai jam 4 kita sholat malam, atau setengah 4 kita sholat malam, kemudian dilanjutkan sholat subuh jam setengah 5, dilanjutkan dengan zikir sampai jam 5 Bapak Ibu, kemudian dilanjutkan mengaji sampai jam setengah 6. Nah, setelah setengah 6 itu targetnya setiap hari. Jadi dari jam 3 sampai jam setengah 6 itu kita ritual ibadah, kita melakukan aktivitas ritual peribadahan, melakukan komunikasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu jam setengah 6, dan setengah 6 sampai jam 6 itu kita siap-siap untuk berangkat kerja, karena waktu itu saya juga bekerja di tahun 92, kemudian bekerja dari pagi sampai jam 6. Kemudian Bapak Ibu, setengah 6, jam 6 kita sudah siap-siap untuk berangkat bekerja. Kemudian jam 6 sampai jam 7 kita berkomunikasi dengan orang-orang tertentu yang di dalam hal ini adalah mereka orang-orang yang sudah luar biasa dalam kehidupannya. Saya biasanya silaturahmi melalui telepon. Waktu itu sudah ada telepon, jadi kami melakukan aktivitas telepon di pagi hari sampai jam setengah 7. Setengah 7 kami berangkat kerja sampai aktivitas di kantor dari pagi setengah 7 sampai jam 4 sore. Nah, kebiasaan itu kami lakukan. Kemudian setelah itu dari setengah 4 sore kami siap-siap untuk melakukan ibadah sholat asar, kemudian dilanjutkan membaca buku. Jadi Bapak Ibu membaca buku di antara jam setengah 4 sampai jam setelah sholat asar sampai jam setengah 5. Nah, setengah 5 Bapak Ibu kami siap-siap berangkat kerja berangkat
kuliah waktu itu sampai jam 9 malam. Nah, dari setengah 9 malam aktivitas berikutnya kami istirahat dalam pemberangkatan, sampai rumah istirahat, kemudian bersih-bersih, kemudian membaca buku lagi sampai jam setengah 11 atau sampai jam 11. Nah, kemudian istirahat lagi sampai jam 1, jam 2, jam 3 setelah bangun. Nah, itu merupakan agenda planning setiap hari. Nah, Bapak Ibu, kami memperinci agenda kegiatan seperti itu merupakan sebuah alat deteksi, alat activity. Jadi kalau misalkan kami melanggar dari aktivitas planning yang sudah ditentukan, maka kita akan melakukan evaluasi. Nah, target-target ini kami buat berdasarkan ada 3 target yang kami lakukan. Yang pertama adalah target pribadi, kemudian target pekerjaan, kemudian target ilmu pengetahuan. Jadi menambah pengetahuan. Nah, Bapak Ibu sekalian, aktivitas planning ini berjalan dengan seperti biasa, dan itu kami tulis. Jadi agenda itu kami tulis dalam bentuk tulisan, dan menulisnya itu setiap, jadi kalau kita dulu pernah ada buku hitam, itu ada agenda kita jam sekian. Nah, di situ ada checklist. Oke, hari ini saya jalan oke, hari ini tidak oke, jam sekian oke, ini tidak oke. Nah, setelah itu nanti dalam 1 hari kita akan evaluasi setelah di rumah jam 11 sampai jam 11 itu kita evaluasi mana-mana yang belum terselesaikan. Nah, itu kita lakukan dan terus menerus sampai Bapak Ibu, karena ini sebuah dilakukan secara terus menerus, akhirnya kami terbiasa dengan agenda rutin setiap hari. Jadi Bapak Ibu, saran kami Bapak Ibu, milikilah target setiap hari dan catat target-target itu dalam sebuah buku agenda harian atau diari harian Anda, supaya Bapak Ibu bisa mengevaluasi kondisi aktivitas target Bapak Ibu pada hari tersebut. Jadi tujuannya Bapak Ibu mudah sekali sebenarnya, menulis agenda dalam buku harian itu untuk mengetahui aktivitas kita sehari-hari, kemudian setelah itu kita melakukan evaluasi apakah target yang kita buat itu berhasil atau tidak. Ya Bapak Ibu sekalian, jadi milikilah target harian dan Anda tulis, ini penting sekali. Oke, yang ketiga Bapak Ibu, kami selalu memiliki pandangan bahwa belajar dan menambah ilmu pengetahuan itu, sangat penting. Jadi ada yang sifatnya kemampuan secara pribadi, skill, attitude, maupun skill emosional. Jadi keterampilan dan kemampuan emosional ini yang kita tingkatkan. Jadi Bapak Ibu, aktivitas sehari-hari itu harus memiliki kebiasaan yang baru, yaitu bagaimana menambah kualitas secara emosional, dalam hal ini nilai-nilai spiritual, pengetahuan dan lain-lain. Kemudian di sisi lain juga kita menambah skill atau kemampuan atau keterampilan yang memadai. Jadi 2 hal ini, emosi dan keterampilan ini, dibangun tidak pernah terputus. Artinya
Kita mencari sesuatu yang terbaru, yang update selalu. Sehingga Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah dengan aktivitas yang kami lakukan di sini, alhamdulillah kami memiliki beberapa keterampilan, dan salah satu adalah keterampilan bisa bawa mobil, itu merupakan sebuah keterampilan. Kemudian bisa servis komputer, itu merupakan keterampilan. Kemudian servis HP juga merupakan keterampilan. Alhamdulillah kami memiliki. Kemudian kami juga bisa menulis buku, alhamdulillah. Bisa menjadi seorang trainer, itu juga alhamdulillah. Kemudian banyak hal lagi, kegiatan-kegiatan yang kami rasakan itu sangat bermanfaat untuk kami. Dan waktu itu kami belajar di tahun 90. Kami punya pandangan bahwa waktu di 90 itu agak masih zaman masih SMA, kita bagaimana bisa eksis dan survive ke dalam kehidupan. Nah, waktu itu kami belajar komputer. Di SMA sudah ada komputer, kami belajar, dan akhirnya kami menjadi seorang dosen dan guru, dan yang mengajari para dosen dan guru juga. Nah, ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Kami memiliki pandangan bahwa ilmu pengetahuan dan keterampilan di bidang komputer itu sangat penting sekali waktu itu tahun 90. Dan alhamdulillah sampai saat ini kami berguna. Jadi Bapak Ibu sekalian, menambah ilmu pengetahuan dan keterampilan itu sangat penting. Jadi Anda tidak boleh berhenti belajar, karena jika Anda berhenti belajar maka Anda akan ketinggalan jauh sekali pengalaman atau kehidupan Bapak Ibu sekalian nantinya. Jadi kalau kami punya prinsip bahwa bersusah-susah dulu di usia muda, nanti di masa tuanya akan menjadi lebih baik dan lebih mudah. Perbanyaklah pengetahuan dan keterampilan supaya nanti di akhir hari tua kita memiliki solusi nanti jika kita mengalami perubahan-perubahan yang akan terjadi. Jadi keterampilan yang dulu kita pelajari akan bermanfaat nanti di masa tua. Jadi banyaklah ilmu pengetahuan dan banyaklah keterampilan supaya Bapak Ibu merasa hidup ini menjadi indah dan sempurna. Itu yang ketiga. Baik, yang keempat Bapak Ibu, ini luar biasa Bapak Ibu, perbanyaklah menambah pertemanan. Jadi syarat untuk menambah pertemanan Bapak Ibu itu adalah Bapak harus memiliki komunikasi. Jadi kalau misalkan Bapak ingin memiliki teman dari luar Indonesia, berarti Bapak harus memiliki keterampilan berbahasa Inggris maupun bahasa Arab. Ini penting Bapak Ibu. Jadi perbanyaklah teman dan ikutilah kegiatan terkait dengan hubungan antar manusia. Jadi Anda harus aktif di berbagai lembaga-lembaga partai, lembaga-lembaga sosial yang mereka merupakan jaringan yang nantinya akan bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian. Nah, syarat untuk bisa berkomunikasi yang efektif dan bisa membangun pertemanan, jaringan pertemanan adalah Bapak harus memiliki komunikasi yang efektif. Nah, salah satunya adalah bahasa. Jadi milikilah bahasa yang bukan hanya satu tapi lebih dari 1, 2 atau bahkan 3. Saran kami bahasa Inggris dan bahasa Arab itu merupakan bahasa yang tepat untuk berkomunikasi, bukan hanya untuk masyarakat Indonesia tapi bukan hanya untuk masyarakat Indonesia saja Anda berkomunikasi, tapi Anda berkomunikasi dengan orang-orang di luar sana. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, pertemanan atau menambah jaringan pertemanan itu harus bebas dari kepentingan.
ini saran kami, kalau bisa Bapak Ibu bebas dari kepentingan. Jadi ciptakanlah pertemanan itu menjadi hubungan baik. Artinya bahwa ketika Bapak Ibu memiliki teman yang banyak, maka Bapak Ibu akan memiliki memiliki sense kepercayaan, percayaan, memiliki kebersamaan dan lain-lain. Sehingga Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu akan merasakan ketika Bapak Ibu sudah memiliki pertemanan yang cukup solid dan kuat. Kami yakin bahwa ketika Bapak Ibu sudah memiliki pertemanan itu, maka Bapak memiliki jiwa sosial yang luar biasa, kepedulian, kebersamaan, kemudian perhatian dan lain-lain, bahkan perjuangan dan lain-lain, itu merupakan sifat-sifat dasar yang harus Bapak Ibu miliki. Jadi perbanyaklah teman dan buka jaringan, bukan hanya di Indonesia, bahkan di luar negeri. Dan alat yang tepat adalah bahasa yang Bapak miliki, bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Inggris. Oke Bapak Ibu sekalian, jadi tambahlah pertemanan. Jadi jangan batasi diri Bapak kepada kelompok tertentu, tapi bebaskan Bapak Ibu untuk berkomunikasi dengan siapapun. Nah, yang kelima, bergaya hiduplah yang sehat. Jadi Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang sukses adalah mereka memiliki pola kehidupan yang teratur. Jadi ingat Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak ingin memiliki sesuatu yang luar biasa di masa yang akan datang, maka Bapak Ibu harus mempersiapkan secara fisik. Jadi fisik itu sangat mendukung dan mensupport aktivitas Bapak Ibu sekalian. Jadi bergaya hidup yang sehat itu sangat penting sekali, sehingga Bapak Ibu bisa menjaga kesehatan Bapak Ibu sampai masa tua. Artinya gaya hidup yang Bapak bangun adalah gaya hidup yang diharapkan semuanya menjadi gaya hidup yang sehat. Jadi hindarilah hal-hal yang membuat Bapak Ibu menjadi tidak sehat. Salah satu contoh adalah usahakan tidak merokok, usahakan tidak minum minuman, narkoba dan lain-lain. Kemudian jika Bapak Ibu berteman dengan orang-orang, adalah carilah orang-orang yang terhindar dari hal-hal yang kami sebutkan tadi di atas. Narkoba, merokok, judi dan lain-lain, itu semua adalah aktivitas masyarakat yang kurang baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, bergaya hidup yang sehat itu akan berdampak luar biasa di masa yang akan datang. Hindari hal-hal yang bisa merusak kondisi tubuh Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan narkoba, jangan minum minuman, jangan merokok, itu saran dan harapan kami Bapak hindari. Kemudian jauhkan dari kegiatan-kegiatan yang tidak memiliki manfaatnya buat Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi untuk sehat Bapak Ibu, jaga stamina, jaga kesehatan Bapak Ibu dengan pola kehidupan yang baik. Jadi cukup makan yang sehat, istirahat yang cukup, berpikir positif dan berpikir besar. Itu merupakan syarat untuk menjadi orang yang luar biasa dan sehat selalu. Nah, berikutnya Bapak Ibu, yang terakhir, ini adalah kebiasaan orang hebat. Yang terakhir adalah lebih baik membaca daripada nonton TV. Jadi Bapak Ibu, membaca buku, membaca apapun, jadi Iqra, bacalah,
baik secara langsung maupun tidak langsung, baik secara lisan maupun tidak tertulis dan tidak tertulis di kehidupan Bapak Ibu sekalian. Jadi lebih banyak membaca daripada nonton TV. Ini penting sekali dan perlu digarisbawahi. Mereka-mereka yang lebih suka membaca buku akan berbeda sekali dengan mereka-mereka yang tidak suka membaca buku, dan akan berbeda sekali mereka-mereka yang suka nonton TV dengan orang-orang yang tidak suka nonton TV. Nah, ini merupakan sebuah parameter Bapak Ibu. Lebih baik membaca itu artinya mengutamakan hal-hal yang penting daripada tidak penting. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ingin nonton TV, ya mungkin TV yang ada tak nonton adalah TV-TV yang misalkan bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Misalkan berita, kemudian info kesehatan dan lain-lain, itu lebih penting. Jadi Bapak Ibu sekalian, orang-orang hebat di dunia, bahkan di Indonesia, di Indonesia dan dunia, itu aktivitas membaca buku itu lebih besar daripada aktivitas nonton TV. Jadi saran kami Bapak Ibu, lebih baik Bapak Ibu menghabiskan banyak waktu untuk membaca daripada nonton TV. Oke Bapak Ibu, mungkin itu saja 6 kebiasaan yang kami bisa sampaikan kepada Bapak Ibu. Semoga 6 kebiasaan ini Bapak bisa lakukan dan Bapak bisa Ibu laksanakan dengan baik. Dan harapan kami Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah melakukan kebiasaan ini dan menjadi sebuah kebiasaan atau habit Bapak Ibu, maka kami yakin di masa-masa yang akan datang Bapak Ibu akan sukses selalu. Kami rasa cukup Bapak Ibu. Sebelum kami tutup, kami mengingatkan kembali bagi Bapak Ibu yang belum subscribe, share, like, dan komen, silakan.